Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para sedulur kabeh. Kembali bersama Bondo Gaib Jawa. Di tanah Jawa, tidak semua kekayaan datang dari kerja keras semata. Sebagian tumbuh dari bisik-bisik malam, dari tempat yang jarang didatangi, dan dari air yang tak pernah berhenti jatuh. Cerita yang akan kalian dengarkan bukan tentang makhluk yang menampakkan diri, bukan pula tentang ritual besar yang penuh darah dan teriakan. Ini adalah kisah manusia biasa, tentang warung kecil, utang yang menumpuk, dan pilihan sunyi yang diambil saat harapan hampir habis. Di balik kebun singkong, ada air terjun yang oleh warga hanya disebut pelan-pelan. Konon, ia tidak pernah meminta, namun siapapun yang mendekat perlahan akan kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Dengarkan dengan tenang, bukan untuk ditiru, melainkan untuk diingat. Inilah kisah pesugihan air terjun angker di Pulau Jawa. Kita mulai. Warung Pak Sarmo berdiri tepat di tikungan jalan desa, di antara pohon sengon dan pagar bambu yang mulai lapuk. Bangunannya sederhana, tembok setengah bata dengan pintu kayu yang cat hijaunya sudah mengelupas. Dulu, setiap pagi, warung itu tak pernah benar-benar sepi. Ibu-ibu datang membeli beras 1/4 kilo, anak-anak jajan sebelum berangkat sekolah, dan para petani singgah sekadar membeli rokok atau kopi saset. Kini, suara itu tinggal kenangan. Pak Sarmo duduk di bangku kayu panjang di depan warung, menghitung uang receh di kaleng biskuit bekas. Tangannya berhenti setiap kali ia sadar jumlahnya tak pernah cukup. Buku utang tergeletak di meja, sampulnya kusam, sudut-sudutnya menghitam oleh lembab. Nama-nama warga tertulis rapi dengan pensil, diikuti angka-angka kecil yang makin hari makin bertambah. Ia hafal betul isinya, bahkan tanpa membuka halaman. Utang koperasi jatuh tempo minggu depan. Petugas sudah 2 kali datang, kali ini dengan nada yang tak lagi ramah. Di rumah, anak sulungnya diam-diam menyimpan surat pemberitahuan sekolah. SPP 3 bulan belum dibayar. Pak Sarmo tahu, sebentar lagi kepala sekolah akan datang sendiri ke rumah. Setiap sore, rutinitas desa berjalan seperti biasa. Menjelang maghrib, warga berdatangan ke warung, bukan untuk membeli banyak, hanya mencatat utang baru. Nanti panen, Pak. Begitu kata mereka, hampir selalu sama. Pak Sarmo hanya mengangguk, ia tak tega menolak, sebab ia tahu rasanya hidup tanpa pegangan. Azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung kampung. Suaranya bergema pendek, cepat tertelan kabut yang turun lebih awal di desa pegunungan itu. Kabut datang pelan, menyusup di sela-sela rumah, membuat udara lembab dan dingin. Setelah maghrib, warung hampir pasti sepi. Lampu bohlam kuning menggantung di langit-langit, cahayanya redup, membuat rak-rak sembako tampak semakin kosong. Di saat seperti itulah, bisik-bisik mulai terdengar. Bukan bisikan langsung, bukan cerita yang diucapkan terang-terangan, hanya potongan kalimat yang tercecer. Obrolan 2 orang di depan warung, suara pelan di balik pagar, atau gumaman pelanggan yang tak sengaja terdengar. Tentang seseorang yang tiba-tiba lunas utang, tentang warung di desa sebelah yang mendadak ramai, tentang air terjun kecil di balik kebun singkong, tempat yang katanya tidak pernah kering. Pak Sarmo mendengarnya sambil lalu, ia menertawakan dalam hati. Baginya, semua itu tak lebih dari cerita orang putus asa yang mencari penghiburan. Ia dibesarkan dengan logika sederhana, kerja keras, hemat, dan sabar. Tak ada air terjun yang bisa mengubah nasib seseorang begitu saja. Namun, malam-malam setelah warung ditutup, ketika ia duduk sendirian di ruang tengah rumahnya, pikiran itu datang tanpa diundang. Suara angin yang lewat di sela bambu terdengar seperti gemericik air. Kabut di luar jendela terasa lebih tebal dari biasanya. Ia mengingat satu persatu angka di buku utang, lalu wajah anaknya yang pura-pura belajar di kamar. Pak Sarmo menghela napas panjang. Ia masih menolak percaya. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa besok keadaan akan membaik, tapi jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai retak perlahan, bukan keyakinannya, melainkan ketahanannya. Dan di balik kebun singkong yang gelap, air terus jatuh tanpa henti, menunggu untuk diperbincangkan lebih keras. Pagi itu, warung Pak Sarmo sedikit lebih ramai dari biasanya. Bukan ramai oleh pembeli, melainkan oleh cerita. Pak Wiryo datang lebih awal, mengenakan jaket tipis yang sudah memudar warnanya. Ia pelanggan lama.
Salah satu yang namanya paling sering muncul di buku utang. Biasanya ia membeli dengan wajah cemas dan janji yang sama. Nanti kalau panen. Hari itu berbeda. Pak Wiryo meletakkan uang pas di atas meja. Tidak kurang, tidak lebih. Ia tersenyum singkat, lalu meminta agar semua catatan utangnya dicoret. Pak Sarmo terdiam sejenak, menatap uang itu seperti benda asing. Tangannya gemetar saat membuka buku utang dan menarik garis pada nama Pak Wiryo. "Rezeki dari mana, Pak?" tanya Pak Sarmo, setengah bercanda, setengah heran. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah kebun singkong di seberang jalan, lalu merendahkan suara. "Ada tempat yang airnya nggak pernah habis," katanya pelan. "Kalau niatnya jelas, hidup juga ikut ngalir." Pak Sarmo tertawa kecil, berusaha mengakhiri pembicaraan. Namun Pak Wiryo menambahkan satu kalimat sebelum pergi. Kalimat yang menempel lebih lama dari seharusnya. Tempat itu tidak pernah minta, tapi selalu mengambil. Sejak hari itu, cerita-cerita kecil bermunculan seperti lumut di musim hujan. Ada yang bilang seorang pedagang kayu tiba-tiba bisa melunasi motor. Ada pula yang menyebut seorang janda tak lagi berutang di warung manapun. Semuanya selalu berujung pada satu tempat yang sama. Air terjun kecil di balik kebun singkong, tersembunyi dari jalan utama. Cerita itu tak pernah utuh, selalu terpotong, seolah ada bagian yang sengaja disimpan. Namun dari potongan-potongan itu, Pak Sarmo menangkap satu hal yang sama, pantangan. Tidak boleh membawa jeriken, tidak boleh mengambil air pulang. Dan yang paling sering diulang, dengan suara hampir berbisik, "Jangan menyebut nama Tuhan di sana." Pantangan itu membuat Pak Sarmo merasa tak nyaman. Ia mencoba mengusir pikiran itu dengan menyibukkan diri, menata rak, menyapu lantai, mencatat utang baru. Tapi setiap kali matanya mengarah ke kebun singkong, dadanya terasa sesak. Seolah ada sesuatu yang menatap balik dari balik daun-daun lebar yang basah. Malam datang lebih cepat. Setelah Isya, desa kembali sunyi. Pak Sarmo menutup warung lebih awal dan duduk di beranda rumah. Angin dingin turun dari bukit, membawa bau tanah basah. Dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara seperti air jatuh. Pelan, teratur. Pak Sarmo menegakkan punggungnya. Rumahnya cukup jauh dari air terjun itu. Tak seharusnya suara apapun sampai ke sini. "Ibu dengar?" tanyanya pada istrinya. Istrinya menggeleng pelan. Wajahnya tampak pucat di bawah lampu minyak. "Entah kenapa aku gak enak badan sejak sore," katanya. "Seperti ada yang lewat di belakang rumah." Pak Sarmo ingin menenangkan, tapi kata-kata itu tertahan. Ia pun merasakannya. Bukan suara yang jelas, bukan bayangan yang terlihat. Hanya perasaan seolah ada sesuatu yang memperhatikan, sabar menunggu. Malam itu, saat mereka berbaring, suara air terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Pak Sarmo memejamkan mata, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin dan pikirannya sendiri. Namun di balik kelopak matanya, bayangan air yang jatuh tanpa henti mulai terbentuk. Dan untuk pertama kalinya, rasa ingin tahu itu muncul. Kecil, tapi cukup untuk mengganggu tidur. Malam Jumat Kliwon datang tanpa tanda istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Desa justru terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal, seolah warga sepakat menutup diri dari malam. Pak Sarmo menutup warung lebih cepat, memastikan pintu terkunci rapat, lalu duduk lama di bangku kayu tanpa benar-benar tahu apa yang ia tunggu. Di dalam rumah, istrinya sudah tertidur. Napasnya teratur, tapi wajahnya tampak gelisah. Alisnya berkerut seperti menahan mimpi buruk. Pak Sarmo berdiri pelan, mengambil jaket lusuh, lalu melangkah keluar. Ia tidak membawa apa-apa selain satu bungkus rokok dan secangkir kopi pahit yang masih hangat di gelas enamel. Tidak ada sesajen, tidak ada doa khusus. Ia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin melihat-lihat. Jalan setapak menuju kebun singkong gelap dan lembab. Tanahnya padat, tidak becek. Langkah Pak Sarmo terdengar jelas di telinganya sendiri. Semakin jauh ia melangkah, suara desa menghilang, digantikan bunyi alam yang samar. Serangga malam, dedaunan bergesek, dan di kejauhan suara air yang jatuh tanpa putus. Air terjun itu lebih kecil dari bayangannya. Tidak tinggi, tidak megah. Air mengalir dari celah batu, jatuh ke kolam dangkal yang permukaannya nyaris tak beriak.
Bau tanah basah menyergap hidungnya, bercampur aroma lumut dan daun busuk. Udara terasa dingin, lebih dingin dari tempat lain. Pak Sarmo berdiri di tepi, ragu melangkah lebih dekat. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada bayangan aneh, tidak ada suara selain air. Justru kesederhanaan itu yang membuat dadanya terasa sesak. Ia duduk di batu datar, meletakkan kopi di sampingnya, lalu menyalakan rokok dengan tangan sedikit gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada kalimat permohonan yang ia siapkan. Akhirnya, yang keluar hanyalah keluhan tentang warung yang sepi, utang yang menumpuk, anaknya yang hampir berhenti sekolah. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara air. Ia tidak menyebut nama siapapun, tidak pula menyebut nama Tuhan. Kata-katanya mengalir begitu saja, seperti berbicara pada diri sendiri. Setelah rokok habis dan kopi dingin, Pak Sarmo berdiri. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan. Ia justru merasa lebih ringan sekaligus lebih bersalah, seolah ia baru saja mengucapkan sesuatu yang seharusnya dipendam. Perjalanan pulang terasa lebih cepat, namun saat tiba di depan rumah, Pak Sarmo berhenti. Kakinya basah sampai mata kaki. Ia menunduk, menatap tanah di sekelilingnya. Kering, berdebu. Tidak ada jejak air, tidak ada lumpur. Ia melepas sandal, memeriksanya. Basah juga. Pak Sarmo masuk ke rumah tanpa menyalakan lampu. Ia membasuh kaki, berbaring di samping istrinya, dan memejamkan mata. Tidak ada kejadian besar malam itu. Tidak ada tanda-tanda. Hanya satu perasaan yang tertinggal, menempel di dada seperti noda, rasa bersalah yang sunyi, dan kesadaran bahwa ia telah melangkah lebih jauh dari yang ia akui pada dirinya sendiri. Perubahan itu datang tanpa aba-aba, seperti pagi yang tiba terlalu cepat. Hari pertama setelah malam Jumat Kliwon, Pak Sarmo membuka warung dengan perasaan biasa saja. Ia tidak berharap apa-apa. Namun sebelum matahari naik sepenuhnya, 2 orang sudah berdiri di depan etalase. Menyusul kemudian ibu-ibu dari ujung kampung, lalu beberapa wajah asing yang jarang ia lihat sebelumnya. Beras di karung pertama habis sebelum siang, gula pasir tinggal setengah. Minyak goreng yang biasanya bertahan 3 hari, sore itu sudah ludes. Pak Sarmo berkali-kali mengucek mata, memastikan ini bukan salah hitung. Ia sampai harus menutup warung sebentar untuk mengambil stok cadangan di gudang kecil belakang rumah. Hari-hari berikutnya, keadaan itu berulang, bahkan lebih ramai. Pembeli datang dari desa sebelah, katanya karena warung Pak Sarmo lengkap dan murah. Ia sendiri tidak pernah merasa menurunkan harga. Uang di laci bertambah, berat, sampai-sampai karet pengikatnya putus. Buku utang mulai menipis halamannya. Satu persatu nama dicoret, termasuk beberapa yang ia kira tak akan pernah lunas. Wajah Pak Sarmo terlihat lebih cerah. Senyumnya kembali muncul, meski tipis. Ia bisa membayar setoran koperasi. Ia menyerahkan uang sekolah anaknya tanpa harus menunduk malu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia duduk di depan warung sambil minum teh sore dengan perasaan lega. Namun tubuhnya berkata lain. Setiap sore, kelelahan datang lebih cepat. Kakinya terasa berat, pundaknya pegal seolah memikul beban yang tak terlihat. Ia sering tertidur di bangku warung, padahal dulu ia bisa begadang sampai larut. Malam hari tidurnya tak pernah nyenyak. Hampir setiap hari ia terbangun sebelum subuh oleh suara air yang jatuh perlahan. Bukan suara keras, hanya gemericik teratur, seperti hujan ringan yang tak pernah sampai. Ia bangun, membuka pintu, mengintip keluar. Pekarangan kering, langit cerah. Tapi suara itu tetap ada, seolah datang dari dalam rumahnya sendiri. Istrinya mulai mengeluh, air sumur di belakang rumah menyusut drastis. Ember yang biasanya penuh kini hanya setengah, kadang keruh, kadang berbau tanah. Pak Sarmo berjanji akan menggali lebih dalam atau memanggil tukang, tapi entah mengapa selalu tertunda. Anehnya di warung, air tak pernah habis, galon selalu terasa penuh, bahkan saat lupa diisi. Rezeki memang lagi lancar, kata tetangga sambil tersenyum. Tapi tatapan mereka berubah, lebih lama, lebih dalam, seolah menghitung sesuatu. Pak Sarmo mencoba menepis rasa tak nyaman itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hasil kerja keras dan kesabaran. Namun setiap kali ia menutup warung dan menyentuh uang di laci, jari-jarinya terasa dingin. Dan di sela kelegaan itu, ada kegelisahan kecil yang terus tumbuh, bahwa sesuatu telah bergerak, dan ia tak tahu kapan harus berhenti. Awalnya hanya tetesan kecil. Pak Sarmo mendengarnya saat menyusun mie instan di rak paling atas. Suara tik, tik, pelan. Seperti air dari genting bocor. Ia menengadah. Atap warung utuh. Tidak ada bekas rembesan. Namun ketika ia menurunkan pandangan, lantai di bawah rak sudah basah, membentuk lingkaran kecil yang terus melebar.
Ia mengelapnya dengan lap tua. Kering. Beberapa menit kemudian, basah lagi. Hari-hari berikutnya, air seolah berpindah tempat. Kadang menetes dari sudut rak gula, kadang merembes dari bawah karung beras. Pernah suatu pagi Pak Sarmo membuka warung dan mendapati lantai lembab seluruhnya, seperti baru dipel. Padahal malam sebelumnya tidak hujan, dan pintu terkunci rapat. Yang membuatnya semakin gelisah, air itu tidak pernah berbau, tidak keruh, jernih, seperti air sumur lama, dingin saat disentuh. Warga mulai berubah. Mereka tetap datang membeli, tapi tidak lagi berlama-lama. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa. Jika Pak Sarmo menyapa, jawabannya singkat. Beberapa orang menghindari menatap matanya, seolah takut bertemu sesuatu di sana. Buku utang memang hampir kosong, tapi warung terasa lebih sepi dari sebelumnya. Sepi yang tidak sama dengan kekurangan pembeli, melainkan sepi yang menjauhkan. Istrinya jatuh sakit. Awalnya hanya pusing dan mual, lalu demam ringan yang tak kunjung turun. Setiap malam ia gelisah, keringat dingin membasahi bantal. Beberapa kali ia terbangun sambil terengah, matanya kosong. "Aku mimpi tenggelam," katanya suatu pagi dengan suara lemah. "Airnya masuk ke mulut, aku mau teriak, tapi nggak bisa." Pak Sarmo menggenggam tangannya, merasa bersalah tanpa tahu alasannya. Ia ingin membawa istrinya ke puskesmas, tapi setiap kali bersiap ia merasa tubuhnya sendiri lemas, seolah tenaga disedot sedikit demi sedikit. Suara air semakin sering terdengar, bahkan di siang hari. Kadang seperti dari bawah lantai, kadang dari belakang warung. Saat sepi, Pak Sarmo merasa tidak sendirian. Ada perasaan diperhatikan, bukan dengan mata, tapi dengan kesabaran yang menekan. Suatu sore Pak Wiryo datang lagi, tidak untuk berutang, tidak pula untuk membeli banyak. Ia berdiri lama di depan warung, lalu berkata pelan, "Jangan ke sana lagi, Pak." Pak Sarmo terdiam. "Kalau sudah mulai pindah tempat," lanjut Pak Wiryo tanpa menjelaskan, "berarti sudah dekat." "Dekat apa?" tanya Pak Sarmo. Pak Wiryo menggeleng. "Yang penting, jangan kembali." Malam itu, larangan itu justru terasa seperti panggilan. Pak Sarmo berbaring di samping istrinya yang demam, mendengarkan napasnya yang berat. Di luar, suara air terdengar jelas, lebih jelas dari sebelumnya. Dadanya sesak. Ia tahu seharusnya takut. Ia tahu seharusnya berhenti. Namun di balik rasa bersalah dan takut itu, ada tarikan halus, seolah air terjun itu tidak menunggu, tapi mengingatkannya bahwa ia belum selesai. Pagi itu, matahari naik terlalu tinggi untuk sebuah keputusan yang seharusnya tidak diambil. Pak Sarmo duduk di tepi ranjang, menatap wajah istrinya yang masih terlelap dengan nafas berat. Ember di sudut kamar kosong. Keran sumur tak lagi mengeluarkan apapun, hanya bunyi udara kering yang menyakitkan telinga. Anak bungsunya duduk di lantai, memeluk lutut, menatap dinding tanpa suara. Rasa panik datang seperti gelombang, bukan panik yang meledak-ledak, melainkan yang menekan dada perlahan sampai nafas terasa sempit. Pak Sarmo tahu apa yang seharusnya tidak ia lakukan. Semua orang tahu pantangannya, tidak datang siang hari, tidak membawa wadah, tidak mengambil apapun. Tapi pagi itu, logika tak lagi punya tempat. Ia mengambil jerigen kosong dari belakang rumah, tangannya gemetar, langkahnya cepat, hampir berlari melewati kebun singkong. Matahari membuat daun-daun tampak pucat, tidak ramah, tidak ada suara burung. Hanya langkahnya sendiri dan degup jantung yang terasa terlalu keras. Air terjun itu tampak berbeda di siang hari. Airnya lebih deras, jatuh dengan suara berat, seperti nafas seseorang yang kelelahan. Udaranya lembab dan menekan. Pak Sarmo berdiri terpaku beberapa saat, merasa kecil dan kotor. Ia berlutut, membuka jerikan, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia berbicara dengan suara jelas. "Aku mau mengembalikan," katanya. Bukan permintaan, bukan doa, lebih seperti pengakuan. Ia menurunkan jerikan ke kolam dangkal. Airnya dingin, menusuk. Saat jerikan terisi setengah, suara air terjun berubah. Bukan lebih keras, tapi lebih dekat, seolah jarak antara mereka menyempit. Pak Sarmo buru-buru menarik jerikan dan menutupnya. Dadanya terasa nyeri, nafasnya pendek-pendek. Perjalanan pulang terasa panjang. Jerikan itu berat, bukan oleh airnya, melainkan oleh rasa bersalah yang kini tak bisa dihindari. Begitu sampai di rumah, ia menuangkan air ke dalam bak mandi. Airnya jernih, tenang, namun tak sampai 5 menit, bak itu kembali kosong, seolah air tak pernah ada. Sejak siang itu, anaknya berhenti berbicara, bukan karena sakit, bukan karena marah, ia hanya diam.
menatap orang-orang dengan mata kosong, seolah mendengarkan sesuatu yang lain. Dipanggil tak menoleh, ditanya tak menjawab. Istrinya menangis dalam diam, air mata jatuh tanpa suara. Dan air benar-benar pergi dari rumah mereka. Sumur kering, bak kosong, bahkan air minum pun cepat habis, seperti menguap. Anehnya, di warung air masih muncul, menetes pelan dari sudut-sudut yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Pak Sarmo duduk sendirian di ruang tengah. Suara air terdengar jelas memenuhi rumah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak ada makhluk yang muncul, tidak ada bayangan, hanya kesadaran yang akhirnya utuh. Ia tidak sedang dihukum, ia sedang diganti, dan rasa bersalah itu kini penuh, tak menyisakan ruang untuk menyangkal. Kemarau sudah berlangsung hampir 2 bulan ketika air itu datang dengan caranya sendiri. Pagi itu Pak Sarmo membuka pintu warung dengan perasaan berat. Udara kering, tanah di halaman retak-retak, debu beterbangan setiap kali ada motor lewat. Tak ada tanda hujan. Namun begitu pintu kayu dibuka, bau lembab langsung menyergap hidungnya. Bau air lama, bau kain basah yang tak kunjung kering. Lantainya tergenang. Bukan banjir besar, hanya setinggi mata kaki, tapi cukup untuk membuat karung beras di sudut ruangan basah dan mengembang. Gula pasir mencair, minyak goreng mengapung dalam botol-botol yang terjatuh. Kardus mie instan lembek, huruf-huruf pada kemasannya luntur. Air itu diam, tidak mengalir keluar, seolah memilih menetap. Pak Sarmo berdiri lama di ambang pintu, tidak berteriak, tidak bergerak. Ia tahu membersihkan tak akan banyak membantu. Ia tetap mengambil ember, menyiramkan air keluar, menyapu pelan. Namun setiap kali satu sudut kering, sudut lain kembali basah, seperti permainan yang tak bisa dimenangkan. Hari itu tidak ada pelanggan datang, tidak juga keesokan harinya. Warung yang dulu ramai kini sunyi, bahkan lebih sunyi dari masa-masa sulit sebelumnya. Orang-orang lewat tanpa menoleh. Jikapun ada yang berhenti, mereka berdiri jauh, tidak masuk. Tatapan mereka cepat, singkat, lalu pergi. Dagangan yang tersisa rusak perlahan. Bau apek menempel di kayu rak. Pak Sarmo tidak lagi menghitung kerugian. Angka-angka sudah tak berarti. Yang ia rasakan hanya lelah yang dalam sampai ke tulang. Di sela kesunyian itu, satu pemahaman akhirnya muncul, pelan tapi pasti. Air tidak pernah datang untuk menolong. Ia datang untuk menggantikan. Menggantikan tenaga yang terkuras, suara yang hilang, kesehatan yang diambil sedikit demi sedikit. Rezeki yang sempat melimpah hanyalah penutup mata, agar penggantian itu berjalan tanpa perlawanan. Malam-malamnya diisi mimpi yang sama. Pak Sarmo berdiri di depan air terjun. Tidak ada suara selain air, tidak ada kabut, tidak ada angin. Anehnya, ia tidak memiliki bayangan. Ia menoleh ke tanah, tapi kakinya seperti berdiri di permukaan kosong. Ia sendirian, benar-benar sendirian, seolah dunia hanya menyisakan dirinya dan air yang jatuh tanpa henti. Ia terbangun dengan perasaan pasrah. Tidak ada lagi keinginan untuk melawan, tidak ada rencana untuk memperbaiki. Warung itu perlahan ditinggalkan, rak dibiarkan kosong, pintu jarang dibuka. Dan di tengah kemarau yang panjang, warung Pak Sarmo tetap basah, sebuah tanda sunyi bahwa sesuatu telah selesai mengambil bagiannya. Tidak ada perpisahan resmi ketika Pak Sarmo pergi. Warung itu ditutup begitu saja. Pintu kayunya dipalang dari luar, papan kecil bertuliskan tutup sementara dibiarkan menggantung sampai huruf-hurufnya pudar. Rumah di belakang warung dikosongkan pelan-pelan. Barang yang masih bisa dibawa diikat dengan tali rafia, sisanya ditinggalkan seperti kenangan yang terlalu berat. Pagi keberangkatan, desa tetap berjalan seperti biasa. Kabut turun tipis. Tidak ada yang benar-benar bertanya kemana Pak Sarmo pergi. Beberapa warga hanya menunduk saat berpapasan. Ada yang menatap lama rumah kosong itu, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Anak Pak Sarmo masih diam, menggenggam tangan ibunya erat. Tidak ada air mata, hanya kelelahan yang sudah terlalu lama menetap. Setelah mereka pergi, rumah itu menjadi sunyi. Tidak ada suara air di malam hari, tidak ada lantai basah. Seolah semuanya ikut pergi bersama mereka. Yang tersisa hanya bangunan kosong dengan bau lembab yang perlahan menghilang. Air terjun di balik kebun singkong tetap mengalir seperti biasa. Tidak lebih deras, tidak lebih pelan. Siang dan malam, air jatuh dengan suara yang sama, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Daun-daun di sekitarnya tumbuh dan gugur bergantian. Lumut semakin tebal di batu-batu tua. Tidak ada tanda bahwa ia pernah menjadi tempat harapan seseorang. Beberapa bulan kemudian, warung itu dibuka kembali oleh orang lain.
pendatang dari desa seberang. Katanya ingin mencoba peruntungan. Rak dibersihkan, tembok dicat ulang. Warga mulai datang lagi, perlahan. Buku utang baru dibuka. Senyum-senyum kecil kembali muncul di depan etalase. Dan bisik-bisik itu pun kembali. Tentang warung yang mulai ramai terlalu cepat. Tentang rezeki yang datang tanpa sebab jelas. Tentang air terjun yang tidak pernah meminta. Cerita itu beredar pelan, dari mulut ke mulut. Selalu dengan ada hati-hati, selalu disertai jeda panjang. Tidak ada yang menyebut nama Pak Sarmo dengan suara keras. Tapi semua mengingatnya. Air terus jatuh di balik kebun singkong. Tak peduli siapa yang datang atau pergi. Siapa yang berharap atau menyerah. Ia tidak memilih, tidak menjanjikan. Ia hanya ada. Dan dari desa kecil itu, cerita ini ditutup dengan satu kalimat sederhana, yang jarang diucapkan, tapi selalu dipahami. Air tidak pernah kering. Yang habis adalah manusia yang berharap padanya. Sedulur kabeh, dari kisah Pak Sarmo, kita belajar bahwa tidak semua rezeki yang datang cepat membawa ketenangan. Ada kekayaan yang diam-diam mengikis, bukan harta, melainkan nilai kemanusiaan, rasa syukur, dan ketenangan batin. Pesugihan bukan sekedar transaksi gaib. Ia adalah pilihan sunyi saat manusia merasa tak punya jalan lain. Dan seringkali, yang dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan hal-hal yang paling berharga dalam hidup. Biarlah cerita ini menjadi pengingat bahwa jalan pintas tak pernah benar-benar memendekkan penderitaan. Ia hanya memindahkannya ke tempat yang lebih dalam. Jika kalian merasakan sesuatu setelah mendengar kisah ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami percaya setiap cerita memiliki gema di hati pendengarnya masing-masing. Jangan lupa untuk like jika kisah ini membuat kalian merenung. Subscribe channel Banda Gaib Jawa agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis Nusantara lainnya. Dan bagikan jika menurut kalian cerita ini layak didengar oleh sedulur yang lain. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu. Dan hati-hati dengan bisik-bisik yang terdengar terlalu menjanjikan.